Hey, let's fucking go, boys. Stay. Sebelum mulai pertandingan, bodoh. Timnas Gini U23 kembali mendapat kabar buruk terkait kelengkapan skuad jelang pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Timnas Indonesia U23 pada 9 Mei. Pelatih Kaba Diawara disebut batal membawa gelandang serang Aguibo Camara yang mengalami sakit dan masih absen berlatih di klub Atromitos. Dilansir dari unggahan Jowo Urs Guineens yang berisi berita terkini mengenai sepak bola Gini, Camara belum dalam kondisi fit 100%. Aguibo Camara absen pada pertandingan terakhir timnya dan masih belum kembali berlatih karena sakit. Oleh karena itu, pemain internasional Gini itu dibatalkan untuk pertandingan playoff U23 melawan Indonesia, tulis keterangan tersebut. Dalam laga terakhir Atromitos di Liga Super Yunani melawan Panathinaikos pada 28 April 2024, nama Camara tidak ada dalam daftar susunan pemain. Padahal Camara menjadi opsi pelatih Atromitos di lini tengah. Musim ini Camara sudah bermain 22 kali dan mencetak 2 gol. Camara merupakan salah satu pemain timnas Gini U23 yang sudah punya pengalaman di tim senior. Tercatat pemain yang bisa beroperasi sebagai gelandang serang dan sayap itu sudah bermain 29 kali dan mencetak 5 gol di level senior. Camara kini bermain di tim Atromitos dengan status pinjaman dari Olympiakos. Sebelumnya pemain 22 tahun tersebut pernah merasakan gemblengan di Akademi Lille. Sebelumnya timnas Gini U23 sudah dipastikan tidak akan diperkuat Lamine Diaby Fadiga yang mengalami cedera. Berbeda dengan Camara yang sudah memperkuat Gini sejak level kelompok umur, Diaby Fadiga belumnya memperkuat Prancis U16 hingga U18. Tanpa Camara dan Diaby Fadiga, Gini masih memiliki sederet pemain berkualitas yang berkarier di Eropa seperti Ilais Moriba, Saido Usow, Facinet Conte, dan Ibrahim Diakite. Suporter sepak bola tanah air kemungkinan tidak bisa menyaksikan perjuangan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sebab, laga playoff melawan Gini U23 disebut digelar tertutup. Duel itu akan digelar di Centre National du Football de Clairefontaine, Paris, Kamis, 9 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 perlu memenangkan laga itu untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024 Paris. Kabar bahwa pertandingan ini akan digelar secara tertutup datang dari Federasi Sepak Bola Gini, FGF. Sesuai dengan pedoman FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, demikian rilis Federasi Sepak Bola Gini via Guinevoak. Selain itu, muncul juga kabar yang menyatakan laga antara Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Gini U23 itu tak akan disiarkan secara langsung. Sampai sekarang, PSSI masih belum bisa memastikan hal itu. Mereka masih ingin mencari informasi yang lebih pasti mengenai pertandingan tersebut. Padahal, antusiasme masyarakat Indonesia masih cukup besar untuk kembali memberi dukungan kepada Rizky Ridho. Ditambah lagi, laga ini akan menjadi penentu sejarah Indonesia di pentas Olimpiade. Timnas Indonesia sendiri tercatat hanya sekali tampil dalam cabur sepak bola di Olimpiade, itu pun masih dimainkan oleh tim senior. Momen itu terjadi pada edisi 1956 yang digelar di Melbourne, Australia. Artinya, sudah 68 tahun tak ada kiprah Timnas Indonesia dalam cabur sepak bola di pesta olahraga dunia itu. Jika lolos, ini tentu akan menorehkan sejarah baru. Timnas Indonesia U23 sendiri harus puas dengan status tim peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Mereka baru saja kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 2 Mei 2024. Makanya, Timnas Indonesia U23 wajib mengalahkan wakil CAF atau Konfederasi Afrika, Gini. Syaratnya, dalam laga playoff demi mengakhiri rekor 68 tahun absen di Olimpiade. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Gini di playoff Olimpiade 2024.
Pertandingan Indonesia versus Gini ini akan digelar di Centre National du Football de Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Namun, pertandingan ini bakal digelar secara tertutup, alias tanpa penonton. Hal tersebut disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Gini. Sesuai dengan pedoman FIFA, dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, bunyi pernyataan di feguivoot.com. Timnas Indonesia kalah dari Irak dalam laga perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024. Indonesia kalah 1-2. Dua finalis, Jepang dan Uzbekistan, serta juara 3 Irak lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia harus masuk jalur playoff melawan tim CAF, Afrika. Indonesia bertemu dengan peringkat 4 Piala Afrika U23, yakni Gini. Ini adalah kesempatan terakhir, tak cuma buat Indonesia, tapi juga buat Gini. PSSI sedang berusaha untuk membuat timnas Indonesia U23 turun dengan kekuatan terbaiknya di babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Caranya adalah dengan membujuk Justin Hubner dan Elkan Bagot. Justin Hubner telah meninggalkan timnas Indonesia U23 usai Piala Asia U23 2024. Bek berusia 20 tahun itu kembali ke klub Jepang, Cerezo Osaka. Sementara itu, Elkan Bagot telah mengakhiri musim sebagai pinjaman di Bristol Rovers. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, tersebut juga sudah dipulangkan ke Ipswich Town. PSSI berharap kedua pemain itu bisa bergabung dengan Garuda Muda untuk pertandingan penentuan kontra Gini. Shin Tae-yong membeberkan fakta soal level individu pemain-pemain timnas Indonesia U23 ketika ditanya performa skuad Garuda Muda yang tidak stabil. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi pertandingan penentu pemegang tiket Olimpiade. Tim Merah Putih sempat memimpin lebih dulu berkat gol Ivar Jenner pada menit ke-19, namun tak sampai 10 menit berselang Irak mencetak gol balasan. Pada babak kedua tidak ada gol tercipta, laga pun berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Gol Ali Jasim pada menit ke-96 menjadi pembeda dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Usai pertandingan, Shin mendapat pertanyaan dari wartawan Irak soal performa anak asuhnya yang terlihat menurun pada babak kedua. Saya pikir Irak main bagus di babak kedua tentunya, mungkin itu alasannya. Tapi Anda bisa lihat pemain kami di setiap pertandingan, tim kami tidak semua solid secara individu, ada level performa yang berbeda, ucap Shin. Hampir di setiap pertandingan, kecuali 1-2 pemain, kami menempatkan pemain yang sama sebagai pemain inti. Jadi sulit mempertahankan level kebugaran, mungkin itu jawabannya, jelasnya melanjutkan. Selain kiper yang lazim tidak diganti dan kerap mempercayai Hernando Ari.